Kita masuk kepada isi dari kitab. Dikasih judul di sini Al-Auladu Nikmatum Minallah wa Hibatum Minhu. Anak-anak ini adalah berupa nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta hadiah dari Allah. Al-hibah disebut hibah, hadiah ini adalah hiyal atiyatu bi ghairi iwadin. Adalah pemberian tanpa balasan. Memberikan saja. Kalau balasan berarti tukar menukar. Atau kalau memberikan barang kembali uang eta jual beli gitu ya. Hibah ngasih ya, tanpa iwad, tanpa kembalian barang ataupun uang, hibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha dzukura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaan Allah lah langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Ya, seluruhnya berdasarkan masyiah dan khalq dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha, ini yahabu, memberikan hadiah, memberikan sesuatu liman yasha bagi yang dikehendakinya, inathan, perempuan, anak perempuan, wa yahabu, dan memberikan hadiah, memberikan hibah liman yasha bagi yang dikehendakinya, bagi yang Allah kehendaki, adzukura, laki-laki, anak laki-laki. Ya, Allah memberikan hadiah. Ada yang diberikan anak perempuan, anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau memberikan kepada mereka dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Ya, memasangkan, punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman, dan Allah juga menjadikan orang yang dikehendakinya aqiman, mandul. Ada yang tidak dikaruniakan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Ya, hikmah daripada hal itu apa? Qadir, dan juga Maha kuasa. Kuasanya Allah seorang itu dimandulkan, diberikan anak satu, dua, laki-laki, perempuan, ada dong dua-duanya. Qala Ibnu Atiyah fi tafsirihi Al-Muharrar Al-Wajiz, berkata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'a subhanahu bi dzikril inasi tashrifan lahunna. Allah memulai dengan menyebutkan al-inas, perempuan, anak perempuan, tashrifan lahunna. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Terhadap siapa? Kaum wanita. Ini juga menolak bahwasanya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa punya pandangan bahwa Islam itu tidak memuliakan wanita, ya, hanya memuliakan perempuan. Ya. Bagian mereka hanya setengah dari bagian laki-laki. Padahal itu juga hikmahnya kembali kepada perempuan, betul enggak? Karena seseorang laki-laki mempunyai tanggungan istrinya perempuan, kan gitu. Kembalinya kepada perempuan juga. Tashrifan lahun. Liyahtamma biswanihinna wa ihsani ilaihinna, supaya memberikan perhatian dengan menjaga mereka dan berbuat ihsan terhadap mereka, berbuat baik terhadap mereka, jaga mereka itu. Ya. Perempuan itu adalah makhluk yang harus dijaga dan harus diberikan kebaikan. Diberikan perlakuan yang baik, bukan dizalimi, ya, bukan dizalimi. Ini Islam. Wa yaqulu Wathilatu bin al-Asqa. Wathilah bin al-Asqa berkata radhiyallahu anhu, inna min yumnil mar'ati tabkiruha bil unsa qabla
qabla dzakari. Sesungguhnya di antara kebaikan atau keberkahan wanita adalah penyebutannya yang didahulukan dengan al-unsa tadi, yahabul liman yasha inasan, ya, mendahulukan dengan menyebutkan perempuan qabla dzakari, sebelum laki-laki. Li'annallaha bada'a bil inas, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perempuan. Penyebutannya perempuan berarti didahulukan, berarti ini adalah kebaikan. Wa min yumnil mar'ati, dan di antara keberkahannya, ya, al-yumnu yaitu keunggulan atau apa namanya? Ya, kebaikan, min barokatiha, yakni dari keberkahannya. Wa alamatu sa'adatiha fi dunya qabla al-akhirah, dan merupakan tanda kebahagiaannya di dunia dan sebelum akhirat. Jadi di dunia sendiri sudah bahagia dengan disebutkan namanya. Bahkan seseorang, ya, suami istri yang dianugerahkan anaknya itu perempuan dahulu sebelum laki-laki, itu adalah keberkahan. Perempuan dahulu sebelum laki-laki itu keberkahan. Berkah enggak? Bahagia enggak? Iya, bahagia tentu saja. Dan anak perempuan mah kalau sudah agak besar teh udah bisa menjalankan tugas-tugas ibunya, betul enggak? Coba anak laki-laki duluan, boro-boro, kan seperti itu, ya. Jadi bisa mencuci piring, bisa ini, bisa itu. Ini adalah keberkahan, ya. Berbahagialah kalau diberikan perempuan dulu sebelum laki-laki. Dikatakan di sini annasu arba'atu aqsamin. Manusia itu ada 4 bagian. Qala Ishaq bin Bishr, berkata Ishaq bin Bishr, nazalat hadhil ayatu fil anbiya. Ayat ini turun berkaitan dengan para nabi, summa ammat, kemudian umum, ya. Umumnya seluruh makhluk. Yang pertama Falut, adapun Lut, Nabi Lut, abul banat lam yulad lahu dzakarun. Adapun Nabi Lut, beliau adalah ayah anak-anak perempuan, dikaruniakan anak-anak perempuan, tidak melahirkan atau tidak diberikan anak laki-laki. Lut, anaknya perempuan semua. Yang kedua, wa Ibrahim, sedangkan Ibrahim abul aulad, lam yulad lahu unsa. Sedangkan Ibrahim adalah anaknya laki-laki semua, tidak dilahirkan darinya padanya unsa, yaitu anak laki, anak perempuan. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan, ya. Ya, dilahirkan baginya as-sinfan, 2 bagian, 2 jenis kelamin. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Walaupun anak laki-lakinya meninggal dunia, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa Yahya bin Zakaria aqim. Sedangkan Yahya bin Zakaria adalah mandul, tidak diberikan anak. Begitulah para nabi demikian, dan juga seluruh umat para nabi, ya, di antara kita ada yang diberikan anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja, ya. Yang diberikan ada saudara teman saya, ya, dari dia mempunyai anak laki-laki saja dari istri pertama, ya, ya. Supaya punya anak perempuan, nah laki-laki unggul, nikah lagi. Ini istri yang kedua perempuan semua, jadi seimbang. Jadi itu solusinya mungkin, ya. Jadi selama laki-laki semua, dari istri kedua perempuan semua. Ya. Jadi dia bilang, kalau saya bawa anak perempuan,
itu adalah dari istri kedua saya. Kalau saya bawa anak laki-laki itu dari istri pertama saya. Itu cirinya senang gitu. Di sini kemudian dikatakan at-tazwij dalam ayat au yuzawwijuhum dzukrana wa inasan, atau memasangkan mereka dzukrana wa inasa, laki-laki dan perempuan. Ini al-jam'u bainal banin wal banat, itu terdiri dari kumpulan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan dengan nikmat anak ini, ya, nikmat. Ya, nikmat enggak mempunyai anak, nikmat, ya, nikmat. Dan tidak akan terasa nikmat tersebut kecuali kalau nikmat itu hilang darinya. Ya, baru kerasa. Ya. Coba waliyadzubillah meninggal, ya. Coba kalau anak kita itu yang satu kakak dan adik itu ribut melulu gitu ya, sampai kita juga pusing dengarnya itu ya. Tapi tatkala mereka berdua pergi aja ke neneknya, mau ke nenek, kita terasa sepi, betul nggak? Baru dak teh yang tadinya kita nyarekan wae cinggararandeng atuh dede kan sebetulnya seperti itu. Tapi pas nggak ada mereka, pada sebentar saja kita merasa hampa seperti itu. Ya. Ada teman saya yang berbelas tahun tidak dikasih anak, tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Curhat, mengeluh gitu ya. Jadi sepi di rumah itu, ya, sepi di rumah itu. Bahkan mengatakan saya itu hampir gila katanya gitu. Kan ada hiburan di rumah kata saya dengan istri, dengan ada televisi apa nonton atau apalah itu. Itu hampa aja seperti itu, ya. Hampa seperti itu. Jadi cerewetnya anak kita, teriak-teriaknya anak kita, ributnya anak kita di rumah, minta jajannya mereka, kadang rewelnya, kadang nakal juga kan, anak-anak kita pinter-pinter gitu, yang mungkin orang tuanya hampir gila. Itu adalah apa? Orang mah hampir gila mengharapkan itu teh gitu. Jadi sarwa gila. Nah, seperti itu. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri.